Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama saya di All Family Happy Channel. Sekarang saya lagi mau sedikit sharing ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya bukannya sok bersih, sok suci, sok baik, saya tidak. Tapi di sini saya berbicara sebagai rakyat yang melihat pertikaian saat ini yang terjadi di negeri kita, terutama pertikaian ulama sama ulama, pemerintah sama ulama, ya kan? Padahal awalnya itu cuma masalah sepele gitu. Ya masalah kecil awalnya, yang kemarin jadi panas begini. Oke, kita mulai. Sekarang ulama sama ulama nih. Saat ini banyak banget nih pertikaian nih, bertentangan nih. Cuman gara-gara sebenarnya nggak tahu dia bela siapa. Apa karena ada unsur politik nih. Jadi bingung dia. Ya seharusnya dia, ini sama ulama harus bisa saling merangkul, sama ulama harus bisa saling menjaga, sama ulama harus bisa saling menasihati, sama ulama harus bisa saling memberi saran. Tetapi mengapa sama ulama bertentangan? Ayo, ada apa? Ada apa dengan mereka? Apakah karena politik? Apakah karena uang? Gitu. Jadi lucu. Jadi kita bahasnya di sini sebenarnya agak ya sambil nyantai aja ya. Yang gue lihat saat ini, kenapa ulama-ulama kita ini saling bertentangan, beda pendapat, padahal satu agama, satu Tuhan, satu Nabi. Kenapa bertentangan? Padahal tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Tapi kenapa bertentangan, saling menjatuhkan, ya kan? Kita dimulai dengan sosok yang dia saat ini sosok yang baik, sosok yang dicintai, yaitu Habib Rizik Syihab. Beliau yang saat ini sedang panas dibicarakan ya, gitu. Beliau mempunyai kesalahan ketika pertikaian bersama Nikita Mirzani. Ya, kalau masalah Nikita Mirzani nggak usah dibahas, dia emang ahli neraka, dia mah pecinta neraka, nggak usah kita bahas dia ya. Kita bahas cuma gara-gara dia kita jadi salah jadinya ya gitu. Jadi Habib Rizik Syihab, ya jujur saya pun kagum ya sama beliau. Kenapa saya kagum? Pengikutnya banyak. Kalau orang udah pengikutnya banyak, kalau orang sudah dibilang imam besar, berarti orang itu punya banyak kebaikan, bukan kesalahan. Adapun kesalahan wajar karena beliau manusia biasa. Cuman bedanya beliau punya gelar, beliau punya nasab, beliau punya keturunan yang dibedakan sama kita rakyat biasa. Itu. Jadi di sini pada suatu acara beliau ini, Habib Rizik melontarkan kata-kata kasar yang mungkin bagi orang-orang awam, orang-orang biasa, kedengarannya itu nggak enak banget ya, gitu. Tapi di sini banyak ahli-ahli agama yang mencuatkan kata-katanya, yang berbicara kata-katanya, seakan-akan itu dia tidak kenal kepada beliau. Siapa sang Habib itu? Seakan-akan dia tidak kenal, padahal dia tahu siapa Habib Rizik itu, ya kan? Ada beberapa ahli agama bahwasanya bilang itu Habib salah ucapannya, itu Habib nggak benar kata-katanya, ya kan? Itu apa nih, masa Habib begitu, katanya begitu ya.
Oh itu dia bukan Habib itu. Dia bukan keturunan Nabi. Oh, saya ketawa sebenarnya, saya ketawa banget. Saya terangkan sedikit, saya jelaskan walaupun saya nggak tahu, tapi saya sedikit paham. Syahid, Syarif, Habib, dua makna. Makna dari bahasa dan makna dari istilah. Kalau bahasa, kita simpulkan dari bahasa, Syahid, Syarif, Habib, bahasanya kita pun sama. Kita pun bisa menjadi Syahid, kita pun bisa menjadi Habib, kita pun bisa menjadi Syarif. Karena kita masih keturunan Nabi, anak cucu Adam. Tapi kalau bahasa istilah kasar, istilahnya, kalau makna dari istilahnya, Syahid, Syahid, Syarif, Habib, itu zuriyahnya Kanjeng Nabi. Itu bedanya kita di situ. Yang hanya orang-orang tertentu yang dipilih, kita mah kagak. Apalah kita mah gitu, ya kan? Di situ. Jadi apabila seseorang yang sudah mendapatkan gelar tersebut, tidak sembarangan kita bicara kepada mereka, gitu karena gelarnya. Tapi ya itu ya, saya jelaskan seperti itu. Jadi kalau bicara, oh itu dia bukan keturunan Nabi, dia bukan Habib, wah dia Syarif, dia Syahid. Ini orang nggak tahu nih bahwasanya Syahid, Syarif, dan Habib istilahnya itu masih satu zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang harus kita hormati, yang harus kita kagumi. Bagaimana kita mengagumi Kanjeng Nabi, camkan itu. Jadi tidak bisa disembarang kata Habib itu salah, itu dia bukan Habib. Bahasa kata-kata itu membuat kita mendapatkan dosa, karena kita sama saja merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini kita bicara kesalahan sang Habib. Jangan, mungkin orang menganggap salah karena perkataan beliau yang kasar. Tapi beliau manusia biasa. Dan ente nih bos, kalau ente ahli agama, ente tahu tentang agama, ente paham masalah agama, seharusnya ente tidak bicara di depan umum. Bicara depan umum, depan banyak orang tentang siapa itu Habib. Bahasa-bahasa yang dilontarkan merendahkan sang Habib. Kalau kita paham, kita sama muslim, apalagi sama ulama. Habib itu manusia biasa. Manusianya dia punya salah, yang wajib kita tegur. Wajib, gak apa-apa kita negur dia. Kalau dia salah, gak ada masalah. Tapi jangan pernah merendahkan kehabaibannya. Gak bisa. Banyak rakyat Indonesia yang salah paham dengan perkataan para ahli agama di sini. Yang akhirnya banyak mereka yang merendahkan, padahal mereka nggak tahu. Tapi dimulai dengan siapa? Dengan yang merendah, dengan yang mengeluarkan pertama kata-kata itu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi sama ulama, sama ahli agama yang kita mengetahui agama, harusnya kita bisa saling menjaga, saling mengayomi, saling membantu. Untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang kalian punya itu ke orang-orang yang belum mengetahui, kayak saya atau siapalah gitu. Bukannya membuat suasana semakin panas. Kok ahli agama tapi malah bikin panas suasana keadaan. Malah bikin, kalau kalian para ahli agama bertikai, ya, bertentangan, kita gimana nih rakyatnya? Sedangkan panutan kita sebagai umat Islam kepada kalian para ahli agama,
Yang di sana ngomong wah si Habib begini, wah si ono si Habib begini, yang ono ngomong si Habib begini. Dia tahu nih masalah agama, paham, tapi sikapnya seperti orang yang tidak paham tentang agama. Kalau Habib itu salah, kenapa tidak ditegur baik-baik? Datangkan ke rumahnya, sapalah dia, silaturahmilah kepadanya. Agak rangkul. Habaib, mohon maaf. Saya menghormati gelarnya ente sebagai habaib. Tapi maaf aja kalau aneh menegur ente. Karena ente masih manusia biasa juga. Ketika ente salah, ente harus ditegur juga. Untuk kita menegur untuk apa? Untuk kebaikan dia. Ya bukan ya bikin panas suasana dengan bicara begini bla 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 bla. Apalagi siapa itu? Ada wong deso tuh. Bicaranya udah kayak orang bener. Ngaji ya masih belepotan. Surat-suratnya udah ngomong bla 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 begitu. Kalau orang yang nggak senang sama Islam, orang itu bakalan senang tertawa melihat kita keadaan seperti ini. Orang kafir ya, orang kafir nih senang banget melihat ulamanya, melihat ulama umat muslim nih, berantem. Yes, tepuk tangan mereka melihat kita pecah belah. Tepuk tangan. Cobalah bersatu. Kalau kalian para ahli agama, kalau kalian para ulama, kami bersatu dengan kuat, bersatu membela agama kita, bersatu menjaga kedamaian agama kita, membuat negeri ini damai. Nggak ada satu orang pun yang akan berani nyentuh. Nggak ada yang berani. Kalian ini kenapa? Kalian takut. Takut akan apa? Apa yang kalian takutkan kecuali kebesaran Allah, kecuali mara bahaya dari Allah. Itu aja yang kalian takutkan. Kalian takut, yang harus kalian takutkan itu ketika kita sudah tidak punya iman. Ketika kita lupa akan kesalahan kita, ketika kita lupa akan dosa kita, itu yang harus kalian takutkan. Jadi jangan saya sendiri melihat para ahli agama seperti ini. Saya bangga seperti Buya Yahya. Ketika ini punya salah, itu punya salah. Beliau memberikan ceramah itu bikin adem suasana. Ketika memang salah harus ditegur. Itu. Ya, ini ahli-ahli agama ya lucu. Salah bukannya saling menjaga, saling rangkul, tapi kok saling menjatuhkan. Aneh ya. Ya udah, intinya pesan saya sih seperti itu aja. Mudah-mudahan sadar ya, sadar akan apa yang dilakukan oleh kita, kesalahan kita, semua kita bisa sadar lah. Yang penting ingat, apapun namanya itu, syahid, syarif, habaib, tetap kita menghormati dia. Kita harus mengagumi dia seperti kita mengagumi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tuh ya. Oke. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Intinya satu, cintai kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.